Kali ini Kak Sas mau share pendapat pribadi Kak Sas menurut pengalaman pribadi Kak Sas tentang tinggal di luar negeri untuk menanggapi hal yang sedang trending di Indonesia atau viral dan hashtag ya, tagar bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya hashtag kabur aja dulu. Nah, apakah pendapat Kak Sas tentang hashtag itu? Saya mau share pengalaman saya pribadi. Anyway, nah pendapat saya sendiri, orang bisa punya, bebas untuk memilih masa depan mereka. Mereka mau keluar dari Indonesia dulu, sementara untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan atau kuliah atau apapun untuk memperbaiki masa depan mereka. Itu kan hak mereka. Kalau kalian baru di channel Kak Sas, welcome. Salam kenal, Kak Sas seorang istri, mama, dan Kak Sas sudah tinggal di Amerika selama 18 tahun, dan saya sudah tinggal di luar negeri selama 25 tahun ya. Jadi sudah lama Kak Sas tinggal di luar negeri, dan kali ini Kak Sas mau share sedikit aja pengalaman Kak Sas. Saya sudah buat banyak video ya, nanti akan saya cantumkan di deskripsi pengalaman saya bagaimana suka dukanya tinggal di Amerika. Dan anyway, so Kak Sas rasa kabur aja dulu itu adalah fenomena anak muda ingin menyuarakan suara mereka. Mungkin itu keluar dari rasa jeritan hati ya, apa yang dialami ya, mungkin ingin menyuarakan rasa hatinya dengan rasa frustasi mereka dengan keadaan Indonesia sekarang atau dengan pemerintah. Apakah yang dimau oleh anak muda, ataukah ini benar-benar suara masyarakat atau anak muda saja? Karena mereka biasanya anak muda kan idealistik ya, mereka punya tujuan, mereka punya goal, mereka punya impian. Nah, di sisi lain mereka merasa tidak didukung oleh pemerintah dan mereka merasa pemerintah itu tidak adil. Jadi mereka mau menjerit dan bersuara. Nah, bagaimana mereka menyampaikan suara mereka, itulah yang harus diperhatikan. Apakah ini healthy atau sehat ya untuk negara. Anyway, nah pendapat saya sendiri, orang bisa punya, bebas untuk memilih masa depan mereka. Mereka mau keluar dari Indonesia dulu, sementara untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan atau kuliah atau apapun untuk memperbaiki masa depan mereka. Itu kan hak mereka. Dan kalau mereka mau pulang lagi setelah mungkin mencapai kesuksesan atau kegagalan apapun yang dialaminya, mereka selalu bisa pulang ke Indonesia. Karena Kak Sas seorang psikoterapis, Kak Sas melihat dari sisi aspek psikologi ya, dari attachment. Kalau orang itu merasa safe, merasa selamat dalam negaranya, pastilah mereka mau kembali ke negaranya sendiri. Saya lahir di Indonesia, saya cinta Indonesia. Dimanapun saya berada, saya mau makan makanan Indonesia kalau ada ya. Anyway, nah di saat mereka saat ini mau mengembara, itu berilah mereka kesempatan, biarkan aja gitu aja. Terus kalau mereka nanti merasa tidak nyaman di luar negeri, mereka pun akan pulang. Nah, apa pengalaman Kak Sas tinggal di luar negeri? Menurut saya, tinggal di luar negeri itu iya ada baiknya dan juga ada kurang baiknya. Pengalaman saya sendiri, memang kalau tinggal di Amerika ya, saya tidak pernah tinggal di Australia atau di Jerman, jadi saya tidak bisa berbicara pengalaman itu. Kalau di Amerika, lapangan pekerjaan itu banyak dan adil, dan tidak memerlukan uang suap, dan tidak memerlukan semua, tidak harus tinggi, tidak harus umurnya masih muda. Jadi itu lebih luas gitu ya, lapangan pekerjaan, dan adil dan tidak ada diskriminasi. Nah, mungkin di Indonesia secara sudah mendarah daging ya, itu mungkin sesuatu yang perlu diganti ya di Indonesia, mungkin dengan sejalannya perkembangan zaman ya, mungkin hal-hal itu mungkin itu sesuatu yang Indonesia bisa rubah biar negara itu
negara kita itu berkembang ya, berkembang secara baik karena Indonesia itu sangat kaya dengan natural resources. Kita punya banyak penduduk yang pintar ya. Kenapa kita kasih brain drain ya? Kalau kita bisa mengambil balik orang-orang yang pintar, orang Indonesia, dan diberikan dual citizenship, mereka bisa kembali bolak-balik, mungkin Indonesia akan lebih berkembang. Itu sih pendapat saya ya. Itu pemerintah bisa menentukan penentuan itu sendiri. Anyway, nah, yang saya mau sampaikan, saya tidak memilih kubu sini atau kubu sana karena hidup itu sangat kompleks. Kita tidak bisa mengejudge ya keadaan seseorang, dan kalau apa yang dilakukan itu benar dan melalui jalan yang benar, ya silahkan. Kalau kalian mau kabur aja dulu, harus berpikir panjang. Konsekuensinya apa gitu. Also konsekuensinya kita tidak memikir jangka pendek saja, juga jangka panjang gitu. Apakah yang akan ada resikonya apa, benefitnya apa, dan harus bagaimana. Apakah bisa ongkosnya gitu. Jangan tergiur ya dengan omongan manis orang lain. Oh, kerja di luar negeri gajinya segini. Iya, gajinya banyak, cuman juga ongkos hidup juga mahal gitu ya. Anyway, juga yang saya alami di Amerika itu, kalau kita bekerja keras, kita bisa ya mencapai impian kita. Banyak work hard ya, kerja keras, dan itu sudah Kak Sas alami sendiri. Nah, kalau kalian belum tahu Kak Sas, kalau kalian mau follow video-video Kak Sas yang lama, jadi Kak Sas nggak usah mengulang-ulang gitu loh. Itu udah dari 5 tahun, 3 tahun lalu Kak Sas bikin video, kalian bisa lihat balik ya, kayaknya ada di list vlog inspirasi. Kalau kalian masih ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati meng-share dengan kalian. Ini mungkin video sangat pendek soalnya Kak Sas ada appointment ya setelah ini, dan ya pendek aja. Semoga kalian itu bisa berpikir panjang. Anak-anak muda di sana, saya juga ingin mendoakan semoga masa depan kalian itu cerah ya. Semoga negara NKRI itu bisa mengelola resources yang ada di negara kita secara baik. Jadi rakyat itu bisa juga merasakan manisnya berkah Tuhan. Karena natural resources itu kan berkah Tuhan ya. Semuanya itu dari Tuhan. Alright, you guys, God bless you. Salam hangat dari Amerika. Bye-bye.